Puluhan emak-emak di Majalengka, Jawa Barat berebut minyak goreng di minimarket. Harga yang murah membuat antrean tak terkendali. Iya, 1 liter. Satu orang satu. Nggak ada lagi. Dua. Nggak boleh. Biar kebagian semua. Tugas minimarket ini nyaris kewalahan saat diserbu emak-emak yang berburu minyak goreng murah. Karena keterbatasan kuota minyak goreng bersubsidi, setiap warga hanya boleh membeli minyak goreng seharga Rp14.000 per liter sebanyak 1 bungkus kemasan 2 liter. Sejak kemarin pemerintah telah menetapkan minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Cuma satu. Harganya berapa? Rp14.000. Rp14.000. Itu gimana sebagai konsumen dibatasi pembelian ini? Ya kurang lah Pak, mana cukup. Minta ditambah lagi. Ibu biasanya kebutuhan minyak goreng berapa? Dalam sebulan? Ya tergantung sih, kadang 4, kadang 5. Sekarang di jatah 1? Ya kurang Pak. Pemerintah pusat akan mengawasi setiap praktek penimbunan yang berpotensi terjadi. Pemerintah juga tengah menyiapkan sanksi jika masih ada pihak yang tidak menaati kebijakan harga minyak goreng. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah secara resmi telah mengumumkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng, namun harga di pasar tradisional di Kota Bandung, Jawa Barat belum turun. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Meski pemerintah sudah menetapkan harga minyak goreng dengan satu harga, ternyata harga minyak di pasaran masih belum turun. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, harga minyak curah masih di harga 19 hingga 20 ribu per liternya. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan turun menjadi harga Rp16.000. Selain itu, ketersediaan minyak goreng kemasan juga masih terbatas karena kembali ditarik oleh distributor untuk diganti dengan harga baru agar dapat disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau yang curah belum turun, kalau yang kemasan udah turun sebagian. Kalau ke pasar belum turun semua, kalau cuman ke agen-agen udah turun. Sementara di sejumlah pasar tradisional Boyolali, Jawa Tengah, pembeli mengeluhkan ketersediaan minyak subsidi yang sulit dicari. Hal ini sangat disayangkan baik pedagang maupun pembeli karena pemerintah berani menentukan harga minyak goreng murah, namun barangnya tidak ada. Penertiban pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Tidak terima dirazia, salah seorang pedagang nekat menyiram minyak panas ke kerumunan petugas. Pedagang gorengan protes saat sejumlah Satpol PP menggelar razia PKL di Bundaran Air Mancur, Pasar Raya Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang tidak terima saat gerobak dagangan disita dan diangkut ke mobil petugas. Karena emosi, pedagang ini nekat menyiram minyak panas sisa penggorengan ke kerumunan petugas. Pelaku langsung diamankan petugas. Di sana kita sudah berkali-kali mengingatkan pedagang supaya jangan mereka berdagang di badan jalan. Tapi karena yang bersangkutan bersikeras tetap tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh petugas, terpaksa kita melakukan penertiban kepada yang bersangkutan. Keberadaan PKL di badan jalan menyebabkan kesemrawutan dan kemacetan di kawasan ini. Sebagai sanksi, gerobak pedagang disita hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Direktur Utama Pasar Niaga Kertaraharja Kabupaten Tangerang, Banten membuat heboh media sosial. Pejabat daerah tersebut pamer uang gepokan dalam bentuk rupiah dan dolar Singapura.
Tingkah Direktur Utama Perum Pasar Niaga Kertaraharja, Kabupaten Tangerang, Saifunur Mazza, viral di media sosial. Pejabat daerah ini mengunggah 2 konten video yang memamerkan uang gepokan rupiah pecahan 50.000 dan 100 ribuan, serta uang dolar Singapura. Selain pamer uang, ia juga beradegan makan uang di atas piring, lengkap dengan sendok dan garpu. Buntut video viral ini, Direktur Pasar Tangerang langsung diperiksa Inspektorat. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar menilai, meski video sudah lama diunggah, namun sebagai pejabat publik, hal ini tidak pantas dilakukan. Apalagi di saat kondisi ekonomi masyarakat sulit akibat pandemi COVID-19. Inspektorat sedang melakukan penelitian, investigasi, dan juga evaluasi terkait dari kejadian kemarin, ya. Kalau dari laporan dari Pak Dirut, kejadiannya itu di tahun 2020. Apapun itu, memang satu hal yang tidak etis dilakukan di saat-saat seperti ini. Jadi, Bupati menambahkan pihaknya akan memberikan sanksi, namun masih menunggu laporan dan rekomendasi Inspektorat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menangkap pegiat media sosial Adam Denny karena mengunggah dokumen pribadi tanpa izin di media sosial. Adam Denny dikenal kerap menuai kontroversi, termasuk berseteru dengan jering terkait kasus pengancaman. Penangkapan Adam Denny oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dilakukan pada Selasa malam. Setelah diperiksa, Adam Denny ditetapkan sebagai tersangka karena mengunggah dokumen pribadi seseorang tanpa izin pemilik. Penangkapan Adam Denny buntut pelaporan warga berinisial SYD pada akhir Januari lalu. Adam Denny dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Nama Adam Denny mencuat ke publik setelah melaporkan musisi Jering ke polisi atas kasus pengancaman. Di media sosial, ya. Jadi makanya kami menghimbau juga ini menjadikan pelajaran berharga bagi masyarakat umum agar tidak mengupload atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik tanpa seizin pemiliknya ke medsos karena dapat berakibat konsekuensi. Sementara itu, setelah resmi ditahan, tersangka ujaran Kalimantan tempat jin buang anak, Edi Mulyadi, mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Barreskrim Polri. Agar permohonannya dikabulkan, istri dan tim pengacara disebut akan pasang badan menjadi penjamin. Permohonan penangguhan penahanan diajukan pada hari ini ke Barreskrim Polri. Istri Edi Mulyadi dan tim pengacara akan menjadi penjamin. Sementara itu aparat kepolisian membantah bersikap tebang pilih dalam mengusut kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan. Polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Ya, kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur semuanya di situ. Ya, kalau misalnya ada yang merasa keberatan terkait menyangkut masalah penegakan hukum dilakukan kepolisian, juga ada lembaga untuk mengkoreksi itu, adalah sidang pra-peradilan. Ya, jadi semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Edi Mulyadi telah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian oleh polisi. Kasus yang menjerat Edi terkait cuplikan video berisi pernyataan yang mempermasalahkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri membantah bersikap tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang belakangan menuai sorotan. Bantahan Polri merespon tangkapan beda cara kepolisian dalam menangani kasus Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan. Bapak Pak dari pihak kepolisian. Ya begini ya, polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Ya, kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur semuanya di situ. Ya kalau misalnya ada yang merasa keberatan terkait menyangkut masalah penegakan hukum dilakukan kepolisian, juga ada lembaga untuk mengkoreksi itu, adalah sidang pra-peradilan. Ya, jadi semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI hingga aktivis menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap terburu-buru. Sementara DPR berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghadapi gugatan tersebut. Sejumlah purnawirawan Jenderal TNI, politikus hingga aktivis mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. 25 nama yang mendaftarkan diri sebagai pemohon uji formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, salah satunya Neno Marwan Batubara. Para penggugat mengaku keberatan dengan proses UU IKN yang dianggap terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat. Mereka juga mempertanyakan urgensi pembentukan ibu kota baru di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana bisa dalam konten undang-undang itu hanya beberapa kalimat diatur dan kita dalam menghadapi pandemi COVID, ya. Jadi apa ini urgensinya? Bagaimana bisa kepentingan sosiologis publik itu diabaikan? Tidak diatur secara detail dalam undang-undang itu. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya, yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak ini. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang, mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai 7.000 triliun. Merespon hal ini, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pihaknya siap untuk menghadapi gugatan formil di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Sekjen DPR mengaku masih berkoordinasi mempelajari gugatan tersebut. Kami dari DPR kan masih berkoordinasi juga dengan pemerintah ya. Dalam hal ini dengan Sekretariat Negara, kita juga masih membahas penyempurnaan kalau ada hal-hal yang ingin direview. Jadi kalau berkaitan dengan gugatan purnawaran ke ini, tentu itu kita harus lihat lagi secara spesifik gugatannya seperti apa. Nanti setelah itu baru akan kami pelajari. Mengenai GR di MK, saya kira ya, kami tentu akan mempelajarinya, apa yang diketengahkan, dikemukakan di sana, apakah cacat formil dan cacat material nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan. RUU IKN disahkan menjadi undang-undang kurang dari 4 bulan setelah DPR menerima surat Presiden pada 29 September 2021 dan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pameran Holocaust Yahudi pertama di Indonesia menuai kontroversi. Sejumlah kalangan berpendapat bahwa Holocaust bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Pengusaha Indonesia berdarah Yahudi menggelar pameran sekaligus pembukaan Museum Holocaust di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Museum Holocaust ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Holocaust merupakan peristiwa pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, sehingga identik dengan kebencian rasisme. Penolakan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara datang dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim. MUI menyatakan keberadaan museum dianggap menyakiti masyarakat Palestina. Sementara Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando mengapresiasi pembentukan Museum Holocaust di Minahasa yang menjadi sejarah dunia karena dibangun pertama di Asia Tenggara. Tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan-kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Sebelumnya Museum Holocaust dibuka pada 27 Januari lalu. Namun keberadaan museum ini menuai penolakan karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seragam baru untuk personel Satuan Pengamanan atau Satpam resmi diperkenalkan kemarin. Namun seragam warna krem tersebut baru akan diberlakukan tahun depan. Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali mengubah warna seragam Satuan Pengamanan atau Satpam dari warna coklat muda ke warna krem. Seragam baru ini dikenalkan pada hari ini bertepatan dengan apel HUT ke-41 Satpam yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri pagi tadi. Meskipun demikian, pemberlakuan seragam baru Satpam masih dalam proses menunggu peraturan polisi atau Perpol sehingga baru mulai diberlakukan tahun depan. Sepatnya, itu sudah melalui kajian akademik yang sudah komprehensif dan sepatnya akan dilakukan revisi dan tahun depan akan diberlakukan untuk seragam Satpam yang baru. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Kasih. Ya, mari transisi. Oke, lanjut ya. Warna baru seragam security turut menarik perhatian netizen hingga ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyinggung soal warna seragam baru yang dinilai mirip dengan polisi India. Namun tak sedikit pula warga yang memuji warna baru seragam Satpam sehingga tak lagi bingung membedakan antara polisi dengan petugas Satpam. Lebih jelas aja sih. Kalau kemarin kan emang agak nyaru mana polisi mana security mana Satpam kan. Kalau sekarang ya dengan baju yang krem ini ya jadi lebih bisa dibedain aja. Bagus sih, jadi nggak masyarakat juga bisa bedain kan mana Satpam mana polisi. Jadi nggak perlu khawatir juga ketakutan gitu. Sebelumnya Polri telah menginformasikan rencana perubahan warna seragam Satpam sejak pertengahan Januari 2022. Alasannya, karena seragam yang saat ini digunakan mirip dengan seragam anggota Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Proyek yang diresmikan diantaranya Jalan Bypass Balige dan penataan kawasan hutan Sialagan di Kabupaten Samosir. Jalan Bypass Balige sepanjang 9,8 km dibangun secara bertahap sejak 5 tahun lalu dan menelan biaya Rp176 miliar. Jalan diharapkan dapat mencegah kemacetan serta meningkatkan aksesibilitas bagi warga di kawasan sekitar Balige. Kalau saya sendiri sangat tertolong lah, karena sebelumnya saya harus melalui kota, makan waktu, terus karena kepadatan juga di sana cenderung macet, jadi karena udah ada jalan bebas ini sangat membantu, kira-kira 15 menit lah waktu saya sangat tertolong. Terima kasih buat Pak Jokowi, buat programnya, ada jalan bypass di sini. Saya pribadi sangat tertolong, masyarakat sekitar sini juga sangat tertolong, banyak manfaatnya. Dan harapannya ke depan ya jalanan ini boleh terawat dengan baik, nggak langsung rusak atau gimana. Selain meresmikan Jalan Bypass Balige, Presiden juga meresmikan penataan kawasan Huta Sialagan di Kabupaten Samosir. Presiden menilai kawasan Huta Sialagan sangat menarik dan berkelas sebagai salah satu destinasi wisata. Huta Sialagan beserta lingkungan sekitarnya sudah direvitalisasi, sudah ditata kembali sehingga restorasi ini akan kita harapkan selain untuk konservasi adat budaya juga untuk destinasi pariwisata yang sangat menarik. Penataan kawasan Huta Sialagan seluas 11.000 meter persegi menelan biaya Rp30 miliar. Penataan kawasan mencakup revitalisasi rumah bolon, pusat souvenir, batu persidangan, dan sarana pendukung lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ijtima Ulama dan Pemuda Islam Indonesia seprovinsi Lampung mendeklarasikan dukungan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mendatang. Sandi dinilai memiliki sosok religius dan nasionalis. Dukungan tertuang dalam deklarasi yang dibacakan oleh seluruh ulama yang hadir mendeklarasikan Sandiaga Uno menjadi calon presiden di 2024 di Bandar Lampung, Rabu kemarin.
Pemilihan sosok Sandiaga Uno sebagai calon presiden mendatang ini dinilai tepat karena mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut dianggap memiliki sifat yang religius, mencintai ulama, dan nasionalis. Persepsi positif dari rakyat, tapi juga mampu mengayomi masyarakat yang sangat luas, baik dari kalangan menengah, bawah, dan untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat melayangkan surat ke pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan PTM 100%. Selengkapnya sesaat lagi.